Dua bank digital asli Indonesia yang memiliki beragam fitur serta layanan menarik. Mana yang lebih canggih? Ini dia. Halo, pada video kali ini kita akan membandingkan dua digital bank terbesar yang ada di Indonesia, Blue BCA versus Neobank. Jadi nanti kita akan bagi jadi beberapa bagian ya, supaya kita gampang dan juga kalian memahami dengan tepat. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng agar update dengan konten dari saya. Blue BCA, siapa yang nggak kenal Blue BCA? Dari kata-katanya adalah BCA. BCA ini adalah dari induk perusahaannya yang bernama PT Bank Digital BCA, yang merupakan anak perusahaan dari Bank Sentral Asia atau BCA sendiri. Salah satu bank terbesar yang di Indonesia, Blue BCA ini lahir pada tahun 22 Juli 2021 ya, setelah pandemi. Mereka menciptakan ini karena efek pandemi kemarin yang sifatnya kita contactless menjadi non fisik ya. Itulah sebab dasarnya mengapa diciptakan oleh bank digital BCA. Untuk saat ini bank digital BCA atau Blue BCA memiliki nasabah hampir sekitar 1 juta lebih. Blue BCA sendiri tidak wajib memiliki rekening BCA ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin pakai Blue BCA, nggak wajib punya rekening BCA. Dan paling pentingnya adalah sifatnya ini adalah digital perbankan. Jadi kalian nggak perlu kartu fisik untuk menggunakan layanan Blue BCA. Lalu untuk Neobank ini adalah bank Neo E-commerce atau BNC, sebuah bank yang telah bertransformasi dari bank tradisional menjadi bank digital. Awalnya dulu bernama Bank Yuda Bakti yang dilahirkan ya, yang diciptakan pada tahun 1990. Tapi di tahun 2020 dia berubah nama menjadi Bank Neo dengan kode sahamnya adalah BBYB. Dari kedua bank ini kita sama-sama bisa menggunakan atau mendaftarkan secara online tanpa harus ke kantor cabang. Tapi sih rasa-rasa semuanya bank digital semuanya itu sudah bisa digunakan atau mendaftarkan secara online dari handphone aja ya. Jadi dari handphone aja kita sudah bisa daftar dan memiliki rekening, dan kartu sudah dikirim ke rumah sesuai yang terdaftar tadi. Canggihnya di situ untuk sekarang. Dulu kita harus datang ke bank untuk menggunakan atau untuk membuat rekening, tapi dengan era saat ini setelah pandemi kita dimudahkan. Oke, jadi ini adalah tampilan Blue BCA. Dia mayoritas itu warna putih dan warna biru, sedangkan untuk Neo sendiri dia itu identik dengan warna kuningnya, dengan logo kucing yang kayak gini. Itu membuat kesan unik dalam aplikasinya ini. Tapi kalau kita dilihat dari seginya saja antara dua aplikasi ini, yang paling gampang secara UX-nya adalah Blue BCA. Kalau Neo ini agak susah-susah mudah sih, karena bahasa Inggris dia. Mungkin belum saya rubah sih, coba saya rubah. Di mana ya pengaturannya ya? Oh, oke. Coba kita login dulu ya. Nah ini. Oh, BNC ini ketika kita buka awal dia tidak ada tampilan login langsung ya. Jadi kita harus masuk ke beberapa step untuk login ya. Mungkin itu yang agak kurangnya di situ ya. Ini ada login free setting juga. Nah ini bahasa Inggris semua ini. Oke. Tapi di Neo ini kita bisa mengganti jadi bahasa Indonesia ya. Tapi itu tadi kebanyakan fitur dia ya. Ada fitur Neo Bank, ada fitur Neo kemudian deposit wow, deposit flexi, ada Neo loan, mungkin banyak. Tapi kalau kalian memahaminya cukup paham. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Blue BCA. Blue BCA di sini memudahkan kita untuk membuat beberapa tujuan ya. Kalau kita lihat di websitenya ya, di sini ada Blue Account, Blue Saving, Blue Getter, Blue Deposit, dan Blue Business. Blue Account ini adalah akun kita ya, akun kita, nomor rekening kita. Jadi kalau kalian transfer dari BCA, dari Mandiri ke Blue BCA, nomor rekening yang dipakai adalah Blue Account ya. Blue Account dan Blue Business ini beda ya. Kalau Blue Account itu ibarat itu seperti rekening kita BCA, rekening kita Mandiri. Tapi kalau Blue Business ini adalah rekening rekber sebutannya ya, rekening bareng, rekening bersama. Nah, dengan Blue Business ini kita bisa membuat satu rekening aja itu bisa diakses beberapa device. Kemudian untuk Blue Saving ya, untuk Blue Saving ini kayak tabungan. Kalau kalian pakai aplikasi Sibank itu kayak nabung dapat bunga. Nah, ini sama seperti ini. Bunganya adalah 3% PA atau 3% setahun per tahun ya. Lalu ada Blue Getter. Blue Getter ini tabungan bareng. Nah,
Kalau Blue Gator tabungan bareng, kalau Blue Business untuk tujuan UMKM secara bersama-sama. Lalu ada Blue Deposit. Nah, untuk Blue Deposit ini kita itu bisa menggunakan fitur ini ketika kita mau deposit dan ada goalsnya. Jadi ketika kalian nyoba Blue buka ini, kalian ada deposit berjangka minimal 1 juta. Ya, suku bunga kompetitif, ganti deposito dan lain-lainnya. Nah, ini penggunaannya sangat gampang ya. Ada suku bunga 1 sampai 10 juta 3,5%, semakin tinggi naik bunganya naiknya semakin banyak. Ini untuk fitur-fitur dasar di Blue BCA. Sedangkan di Neo ya, di Neo ini ada yang pertama ada Neo Saving atau rekening biasa. Jadi kita sama ya, dapat bunga juga. Kalau di Neo ini bunganya itu sekitar ya Pak, saya buka dulu 5% per tahun ya. Jadi ada 2% lebih tinggi daripada Blue BCA. Itu di Neo. Kemudian dia ada tabungan dan deposito juga. Ada deposit 27 hari, ini ada keuntungan yaitu 7,5% per bunga. Nah, ini enaknya di sini kalau Neo. Kalau Neo itu kita depositnya ada beberapa. Jadi kalau kalian pakai seperti Acceleran atau peer-to-peer lending ya, seperti Acceleran, kemudian Rupiah Cepat dan lain-lainnya, sama seperti itu. Jadi ini pendanaan untuk usaha lender yang membutuhkan, dan kita sebagai orang yang pengen uang kita bertumbuh, itu bisa pakai peer-to-peer lending. Sama halnya dengan deposit ini. Nah, apa kesamaannya sih? Kesamaannya itu sama-sama kita bisa milih. Kalau di Blue BCA tadi kan kita cuma memilih jatuh temponya aja, mau 3 bulan, mau 6 bulan, 12 bulan. Tapi kalau di deposit, tapi di Neobank ini kita bisa 7 hari. Ini ada fitur yang 7 hari ya, 7,5%, 7 hari. Ada keterangannya juga ya di bawah. Rumus perhitungan bunga itu adalah bunga sama dengan pokok dikali suku bunga dikali masa simpan dibagi 365 hari. Nah, ada deposit fleksi selama 3 bulan. Nah, ini semua itu kalian dikasih pilihan, milih yang mana sih yang cocok untuk kalian, tujuan goals jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Terus berikutnya ada Neo Loan. Nah, ini pinjaman yang di sini disediakan hingga 25 juta ya, dengan daily interest 0,0% flat. Tapi kalau di Blue BCA itu juga ada pinjaman ya, tapi ini ada notifikasi tunggu penawaran lebih lanjut dari BCA untuk ke kita ya. Artinya ini belum ada. Mungkin barangkali teman-teman sudah ada menunya di sini. Cobalah sharing-sharing di kolom komentar ya. Terus selain itu Blue BCA juga menawarkan asuransi, investasi, dan simpanan. Kalau di Neo sendiri ini tidak lengkap seperti di Blue BCA, tidak ada asuransinya ya. Tidak ada asuransi. Coba kita cek dulu, di sini ada sama sih, ini pinjaman, rekening, wall ya, deposito pinjaman, Neo emas, top up, Neo wish, reksadana ya. Ini adalah fitur-fitur yang mungkin bisa kalian gunakan. Ada Neo prediksi juga, ini ada Neo prediksi promonya ya, ada Neo benefit ya. Ini semua layanan Neo dalam personal. Tapi kalau dalam bisnis, nah ini beda lagi. Kebetulan saya belum buka Blue Business ini, Neo Business ini. Katanya Neo Business ini sama halnya seperti QRIS online ya, QRIS online ya. Jadi kita ada QRIS online yang diterbitkan oleh Neobank ini untuk bisnis. Nah, ini saya belum bahas, nanti mungkin saya bahas di video yang lainnya, khusus bahas tentang Neobank bisnis. Nah, kemudian kalau di Neo sendiri ini ada fleksibel, bunga tetap, dan potensi. Nah, ini kembali lagi ya, sama halnya dengan deposito. Deposito di Neo ini sangat mudah teman-teman. Jadi kalian bisa dikasih pilihan beberapa macam, kalian tinggal pilih aja. Seperti halnya deposit fleksi 1 bulan, mulai dari 100.000, 6 bunga 6% per tahun. Lalu ada fleksi 1 bulan sama juga ya. Tabungan now ini 5% per tahun. Ya ini kalau tabungan ya, saving aja. Neo wish ini ada seperti kita membuat tabungan khusus yang ada tujuannya untuk apa ya. Tapi tenang aja ya, semua ini itu tidak ada jatuh tempo. Jadi kita dapat kapanpun kita mau narik, mau butuh, itu bisa ditarik dengan mudah tanpa ada biaya penalti dan lain-lainnya. Keren ya deposito sekarang ya. Deposito sekarang itu tidak ada penalti ataupun apa-apa kalau kita mau narik, kecuali di bank komersial. Terus ada saham ya, ada investasi ini juga ada saham. Tapi ya tidak begitu lengkap juga ya. Ini saya cari juga ada Batavia dana saham, Asmor dana saham, emas. Coba kalau Blue BCA kita ke investasi. Nah, ada reksadana, cukup banyak sih. Ya cukup banyak karena dia mungkin sudah kerjasama juga ya.
ada pendapatan tetap, ada campuran. Coba saham, tapi dia ini di reksadana aja ya, tidak ada saham stok Indonesia atau saham ataupun komoditas emas, tidak ada. Tapi di Neo ini cukup lengkap, tapi ya gitu, pilihannya cuma beberapa ini aja ya, pilihannya cuma beberapa ini aja. Terus ada peninjauan resiko. Nah ini kiranya di sini ini adalah salah satu kelebihan daripada Neobank, dan kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kelebihan. Untuk kelebihan sendiri di Neobank ini kita dikasih pilihan, yaitu apa ya, kayak screening gitu loh. Kalau kita screening, dicek-cek, akhirnya kita ketemu peninjauan resiko, kemudian kita tipe moderate investor, tipe agresif investor, itu kelihatan. Tapi kalau di Blue BCA itu tidak ada ya, kalau di Blue BCA tidak ada. Kemudian di Neobank itu juga memberikan penawaran untuk promo dan reward ya. Jadi promo dan rewardnya Neobank itu lebih baik daripada Blue BCA ya. Kita tahu sendiri, semakin banyak bank digital memberikan promo, artinya mereka semakin banyak untuk bakar duit kan ya, gambarnya ke situ. Tapi kalau kita lihat di sini untuk joinnya, referralnya ya, coba kita cek untuk referralnya apakah ada ya, yaitu sekitar 40.000 ya. Untuk sekali teman yang join nanti transaksi, dia mendapatkan 40.000 untuk Neobank. Tapi kalau BCA dulu itu, kalau saya itu pernah dapat 25.000, tapi nggak tahu sekarang ya. Saya pernah joinkan beberapa teman user, tapi ya berupa poin kalau nggak salah ya. Mungkin coba koreksi, karena saya beberapa akhir ini tidak pernah share link untuk referral di Blue BCA. Kemudian enaknya lagi di Neobank ini, dia juga ada fitur mode individual dan korporasi ya. Dia ada fitur individual dan korporasi yang bisa kita cek aja di websitenya. Kalau individual dia ada mulai rekening hingga layanan lainnya. Kalau korporasi dia ada simpanan, pinjaman atau lending gitu ya, cash management. Bahkan dia sudah menyiapkan API-nya, API-nya apabila ada third party yang mau koneksi dengan dia. Keren sekali. Bank Neo Commerce dengan saham BBYB, mungkin sahamnya sekarang 220-an ya, video ini tag diambil ya. Tapi akhirnya dia sudah ada API-nya dan lain-lainnya. Ini jauh-jauh melewati Blue BCA yang cuma fiturnya itu aja. Sementara di Bank Neo ini sudah lengkap sekali. Kita coba aja dibuka di websitenya ya, itu kalian akses saja di Bank Neo e-commerce. Nah di situ sudah terlihat untuk fitur API-nya. Kemudian untuk keunggulan dari Blue BCA sendiri, ini mungkin lebih tepatnya dia sudah menjadi satu ekosistem dengan BCA, yaitu salah satu bank terbesar di Indonesia, yang dimana kita dapat menghubungkan antara Blue BCA dengan BCA, walaupun hanya sekedar transfer atau pertukaran transfer wallet aja, transfer kekayaan aja ya. Tidak ada keistimewaan dalam hubungan mereka, cuma yaitu aja transfer, mungkin namanya sudah ada label Blue BCA-nya, jadi dia sudah di verified, sudah legal, dan sudah trust kepada nasabahnya. Kemudian ada rekening khusus, seperti yang bilang saya awal tadi, video di awal tadi, adalah rekening yaitu Blue Business, yang dimana kita bisa menggabungkan rekber satu dengan mungkin dengan tim kita, dengan sama-sama pemilik usaha, yang satu untuk membuka transfer dan lain-lainnya itu bisa. Jadi itulah Blue Business di Blue BCA. Tapi dari semua itu pasti keduanya memiliki kelemahan. Jadi kita masuk ke chapter terakhir atau bagian terakhir, yaitu kelemahan. Untuk Blue BCA sendiri ini fitur masih sangat terbatas ya. Kita tahu fitur Blue BCA cuma itu aja ya, hampir sama dengan yang lain, tapi ya keunggulannya tetap masih ada ya. Jadi ini itu mungkin masih dalam tahap pengembangan kali ya. Seperti tadi ada pinjaman, nah itu kan juga masih belum ada kan. Mungkin di teman-teman yang lain sudah ada, bisa di share di kolom komentar ya. Kalau untuk Neo ini mungkin belum terintegrasi dengan banyak bank Indonesia ya, tapi dia sudah menyiapkan QRIS merchant yang mana itu sudah bermanfaat apabila UMKM menggunakan pembayaran non tunai. Nah, akhir kata kita masuk ke dalam summary atau kesimpulan dari semua 4 bagian tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kesimpulannya berikut ini. Untuk Blue BCA sendiri ini lebih cocok untuk pengguna yang sudah menjadi nasabah BCA atau menginginkan integrasi yang erat layanan BCA lainnya. Blue BCA ini menawarkan pengalaman perbankan yang solid dengan dukungan penuh dari jaringan BCA. Artinya ekosistem sudah ada, tinggal mereka menggunakannya bagaimana aja.
Kalau untuk Neo, ini lebih fokus pada memberikan bunga yang kompetitif, fitur pengelolaan keuangan pribadi yang lebih canggih. Ini bisa menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari bunga tabungan yang tinggi dan alat pengelolaan keuangan yang lebih detail. Jadi itu summary dari semua bagian, tinggal kalian pilih yang mana antara Blue BCA dan Neo. Oke, itu aja dari video pembandingan dua digital bank terbesar di Indonesia. Apabila kalian dari Riko Saham lagi. Apabila kalian ada request tentang membandingkan dua aplikasi, silahkan aja di drop di kolom komentar. Nanti kita akan bahas detail. Ya, kita akan bahas detail. Oke, mungkin dari saya sekian. Saya Rizky undur diri. Sampai jumpa.